Bab 1546. Jerry terharu. Selama ini, Irene mengalami tekanan besar secara psikologis. Setelah susah payah bertemu dengan Charles, ia kehilangan kesadaran karena luka berat yang dialaminya. Hingga saat ini, tidak ada tanda pemulihan. Sebagai ahli kedokteran, Irene sangat menyadari seberapa kritis kondisi Charles saat ini. Tapi, sebelum Charles pulih, muncul masalah dengan Jerry. Irene merasa sangat khawatir. Jerry terdiam melihat Irene yang emosional. Setelah beberapa saat, situasiku sekarang juga kurang bagus. Tapi jangan khawatir, aku masih bisa bertahan. Jerry tidak mengungkapkan keadaan sebenarnya. Karena itu hanya akan membuat Irene semakin khawatir. Tuan Jerry, aku tahu sedikit tentang racun cacing tak berhak. Ada desas-desus mengatakan bahwa bagi yang terinfeksi, mereka akan mati dalam 7 hari. Ujar Lev. Tapi, ada rumor lain yang mengatakan bahwa bagi yang terinfeksi, masih ada peluang bertahan hidup dengan satu cara. Semua orang mendengarkan dengan penuh harap. Apa caranya? Bunuh pembuat sihir itu. Ujar Lev. Bunuh pembuat sihir. Baru-baru ini, aku juga meneliti banyak informasi tentang racun cacing tak berhati. Mereka diciptakan oleh master sihir dengan menyuburkan darah mereka sendiri selama puluhan tahun. Makanya memiliki kemampuan untuk menghisap jantung. Ujar Viola berpikir sejenak. Dan, setiap racun cacing tak berhati memiliki 2 racun cacing tak berhati. Satu di dalam tubuh pembuat sihir, disebut induk. Dan yang lainnya disematkan pada tubuh orang lain, disebut anak. Induk dan anak disebut sebagai racun cacing tak berhati kembar. Yang berarti jika salah satu mati, yang lainnya juga akan mati. Racun cacing tak berhati di dalam tubuh Tuan Jerry tidak dapat diambil. Jadi satu-satunya cara adalah mencari cara untuk membunuh induk racun cacing tak berhati dalam tubuh pembuat sihir. Kalau pembuat sihir mati, racun cacing tak berhati di dalam tubuh Tuan Jerry akan kehilangan Tuan. Dan akan mati begitu juga induknya. Ya, seperti yang dikatakan Viola. Induk dan anak adalah racun cacing tak berhati hidup bersama. Karena tidak mungkin mengeluarkan anak racun cacing tak berhati dari tubuh Tuan Jerry. Satu-satunya cara adalah membunuh induk racun cacing tak berhati dalam tubuh pembuat sihir. Ujar Lev setuju. Jerry tiba-tiba merasa ada sedikit harapan. Karena seiring dengan aktivitas racun cacing tak berhati yang semakin kuat, dia mulai merasa putus asa. Tidak pernah terpikirkan olehnya ada cara untuk mengatasi racun cacing tak berhati. Tapi, mencari Guru Tono bukanlah hal yang mudah. Sekalipun kau menemukannya, bisakah Tuan Jerry membunuhnya? Tanya Wright tiba-tiba. Selama bisa menemukannya, aku bahkan bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk membuatnya mati di depanku. Ujar Jerry memancarkan kilatan tajam. Guru Tono adalah master alam transenden tingkat 8. Tapi hanya memiliki kekuatan di alam transenden tingkat 8 tahap awal. Sementara dia hanya memiliki kekuatan alam transenden tingkat 7. Tapi memiliki daya tempur terkuat di setengah langkah ke alam transenden tingkat 8 tahap awal. Sekalipun dalam pertempuran hidup dan mati, Guru Tono yang berkekuatan alam transenden tingkat 8 tahap awal mungkin bukan lawan Jerry. Awalnya Irene sangat sedih. Tapi sekarang dia menjadi tenang. Guru Tono adalah orang kota Miao. Bukankah kau akrab dengan Tuan kota Miao? Coba hubungi dia. Pasti dia akan memberitahumu di mana Guru Tono berada. Jerry mengangguk dan segera menelepon Tuan kota Miao. Panggilan itu segera dijawab. Dan sebelum Jerry bisa berbicara, dia berada di kota Huaicheng. Kediaman Tuan Kota, ujar dia. Kau tahu yang ingin kutanyakan? Tanya Jerry terkejut. Kepala kota Miao berkata, tentu saja tahu siapa yang ingin kau temui. Guru Tono, Pari Jiang. Sejauh yang kutahu, selama beberapa tahun dia menghilang. Dia selalu berada di kediaman Tuan Kota Huaicheng. Setelah luka beratnya saat itu,
Dia terus memulihkan diri di kediaman Tuan Kota. Kalau tebakanku benar, kunjungan kali ini bukan hanya balaskan dendam muridnya, tapi juga berhubungan dengan orang-orang dari kediaman Tuan Kota Huaicheng. Jerry mengernyit mendengar ucapan Tuan Kota. Tiba-tiba ia teringat bahwa dirinya memang pernah berinteraksi dengan orang-orang dari kota Huaicheng. Yoshua, menantu Tuan Kota Huaicheng, dibunuh olehnya. Pada akhirnya, anonim maju dan memperingatkan kediaman Tuan Kota Huaicheng. Barulah mereka tidak mengambil tindakan apapun. Jika Tuan Kota Miao tidak menyebut Tuan Kota Huaicheng, Jerry pasti sudah melupakan hal itu. Sekarang, tampaknya Pari datang ke kota Yan untuk menyihirnya. Selain balaskan dendam muridnya, dia juga memiliki hubungan dengan kota Huaicheng. Kakek Miao, terima kasih, ujar Jerry. Sama-sama. Aku sudah mengatur seseorang untuk mengantar ramuan penekan racun cacing tak berhati. Setelah meminumnya, racun cacing tak berhati bisa ditekan setidaknya selama 1 jam. Kalau kau ingin pergi ke kediaman kota Huaicheng seharusnya bisa menggunakannya, ujar Tuan Kota. Hati Jerry tiba-tiba terasa hangat. Dia tidak menyangka Tuan Kota Miao tahu segalanya dan bahkan mengirimkan pil untuk menekan racun cacing tak berhati. Sekarang, dirinya sulit untuk menekan racun cacing tak berhati. Sekalipun berhasil menemukan Pari, dia mungkin tidak dapat membunuhnya dalam waktu setengah jam. Lagi pula, sekarang, dia hanya bisa menekan racun cacing tak berhati selama setengah jam. Jika dia melawan Pari dan racun cacing tak berhati kehilangan kendali, maka dia harus menanggung konsekuensi fisik dan mental. Kekuatannya tidak sekuat Pari. Jika disiksa racun cacing tak berhati, akan semakin sulit baginya untuk membunuh Pari. Tapi, Tuan Kota meminta orang mengantarkan pil untuk menekan racun cacing tak berhati. Meski hanya bisa menekan racun cacing tak berhati selama 1 jam. Momen inilah yang memberi Jerry kesempatan untuk membunuh Pari. Apapun yang terjadi, berhati-hatilah. Aku curiga Pari pergi ke kota Yan untuk menyerangmu kali ini. Kemungkinan besar direncanakan oleh kediaman Tuan Kota Huaicheng. Mereka tidak mau kau mati, tapi memancingmu ke sana, ujar Tuan Kota Miao serius. Baik, terima kasih kakek Miao, ujar Jerry. Di kediaman Tuan Kota Huaicheng, ada bidak catur yang kususun. Kalau kau dalam krisis, itu akan membantumu, lanjut Tuan Kota. Hati Jerry terasa hangat. Ia merasa hidungnya masam dan ingin menangis. Jerry bisa merasakan ketulusan Tuan Kota. Apapun alasannya, yang terpenting perhatian orang lain pada dirinya tulus. Itu sudah cukup. Terima kasih, kakek Miao. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja, ujar Jerry. Baiklah. Sudah kukatakan semuanya. Aku tahu sekalipun menghentikanmu tidak ada gunanya. Selain itu, kau hanya bisa hidup dengan membunuh Pari. Dan aku tidak punya alasan lain untuk menghentikanmu, ujar Tuan Kota Miao. Pergilah. Akan kuatur semuanya dan siap menjemputmu dari kota Huaicheng kapan saja. Bersambung. Bab 1547. Perjalanan ke kota Huaicheng. Setelah mengakhiri panggilan, semua orang menatap Jerry dengan penuh harap. Tuan Miao bilang Pari ada di kediaman Tuan Kota Huaicheng. Dan di sana, ada orang yang telah dia pasang sebagai pion. Kalau dalam bahaya, pion yang dia pasang akan membantuku. Angguk Jerry tersenyum santai. Ekspresi Irene dan lainnya sedikit lega mendengar penjelasan Jerry. Tapi kondisi Jerry saat ini sangat buruk. Dan mereka khawatir. Tuan Jerry, kami sangat minta maaf. Perjalanan ke kota Huaicheng kali ini hanya bisa andalkan dirimu. Kami tidak memiliki kekuatan bela diri. Dan tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk pulih, ujar Lev. Sementara Wright menambahkan, tapi kami juga menyusupkan beberapa pion kami di kota Huaicheng. Meskipun hanya beberapa master alam dewa. Kalau Tuan Jerry membutuhkannya,
Mereka dapat memberikan informasi. Terima kasih. Kalau perlu akan kuhubungi kalian. Adanya pion yang disusun oleh Tuan Miao membuatku lebih tenang. Angguk Jerry. Saat mereka berbicara, bel tiba-tiba berbunyi. Setelah pintu dibuka, mereka melihat sosok tua muncul di pintu. Tidak ada aura bela diri dari tubuh orang tua itu. Seolah hanya orang biasa. Tapi Raymond samar-samar merasakan tekanan datang dari orang itu. Dia yakin kekuatan lawannya setidaknya berada alam transenden tingkat 7 tahap tengah. Karena Jerry sendiri hanya memiliki kekuatan alam transenden tingkat 7 tahap awal. Dan orang yang bisa memberinya tekanan, itu berarti tingkatannya pasti lebih tinggi. Halo, Tuan Jerry. Aku diutus Tuan Miao untuk menemuimu. Aku akan pergi bersamamu untuk perjalanan ke kota Huaicheng kali ini. Ujar orang tua itu tersenyum. Jadi Anda senior yang diatur oleh Tuan Miao. Selamat datang. Silakan masuk. Ujar Jerry. Setelah mengundang orang tua itu ke dalam ruangan. Bagaimana aku seharusnya memanggil Anda? Senior. Tanya Jerry. Panggil saya Rai saja. Jawab orang tua itu. Setelah itu, dia mengeluarkan botol porselen putih dan memberikannya kepada Jerry. Di dalam botol ini ada pil yang dapat menekan racun cacing tak berhati. Tuan Miao bahkan sengaja berpesan bahwa dalam perjalanan ke kota Huaicheng kali ini, risikonya sangat tinggi. Sekalipun kau berhasil membunuh Pari, belum tentu dapat pergi dari kota Huaicheng dengan selamat. Jangan mengonsumsi pil ini kecuali dalam keadaan krisis. Bukan karena pil ini memiliki efek samping, tapi untuk menghindarimu bertemu dengan lawan yang lebih kuat. Dan kalau Pari belum mati, tiba-tiba racun cacing tak berhati berkembang di dalam tubuhmu. Jerry merasa bersyukur mendengar ucapan Rai. Tuan Miao tidak hanya mengantisipasi kunjungannya ke kota Huaicheng, tapi juga memikirkan begitu banyak hal untuknya. Terima kasih, Rai, ujar Jerry. Pandangannya tiba-tiba beralih ke Irene dan yang lainnya. Wajahnya terhiasi senyum cerah. Setiap menit yang kutunda, kemungkinan akan membuat racun cacing tak berhati kehilangan pengendalian semakin besar. Aku berencana untuk segera pergi ke kota Huaicheng. Dengan ditemani Rai, aku pasti akan aman. Kalian tinggal di sini dan tunggu aku kembali. Irene dan Viola tampak enggan. Tatapan mereka penuh kekhawatiran. Tapi, mereka juga memahami bahwa jika Jerry tetap di sini, itu hanya akan berarti menunggu kematian. Hanya dengan pergi ke kota Huaicheng dan menemukan Pari, barulah ada peluang untuk bertahan hidup. Kak Jerry, pergilah. Kami akan menunggumu di sini dengan selamat. Ujar Viola. Kapanpun. Ingatlah kau memiliki istri dan anak yang mencintaimu. Serta banyak teman yang peduli denganmu. Menantikan kepulanganmu dengan selamat. Kau pasti berhasil. Lanjut Irene. Jangan khawatir. Angguk Jerry tersenyum. Tuan Jerry, untuk sementara waktu, kami tidak dapat membantumu. Ketika kami pulih, kami akan bekerja untukmu. Ujar Song bersaudara menatap Jerry. Bekerjalah sama-sama dengan pengobatan Viola. Semoga kalian pulih segera. Angguk Jerry. Terakhir, pandangan Jerry jatuh pada Gea. Gea sepertinya tahu Jerry ingin berbicara banyak. Dia segera memotong. Aku akan pergi ke kota Huaicheng bersamamu. Gea, aku ingin meminta bantuanmu untuk tinggal di sini merawat teman-temanku. Ujar Jerry. Kalau kau mati, bagaimana denganku? Tanya Gea mengernyit. Yang lain terkejut mendengar perkataannya. Lalu memandang Jerry. Jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Setelah aku kembali kali ini, kita akan pergi ke kota Feng untuk menyelamatkan ayahmu. Ujar Jerry. Barulah yang lain mengerti dan Gea juga tidak memaksa untuk pergi ke kota Huaicheng bersama Raymond. Pergilah dengan tenang. Kecuali aku mati, tidak akan ada masalah dengan orang-orang di sini. Angguk dia. Tuan Rai, aku berencana berangkat sekarang. Apakah ada yang perlu kau lakukan? Angguk Jerry melihat Raymond.
Tuan Miao bilang untuk perjalanan ke kota Huaicheng kali ini. Semuanya akan mengikuti pengaturanmu. Jawab Raymond menggeleng. Jerry membawa Raymond menuju kota Huaicheng. Pagi hari berikutnya, pesawat mendarat dengan mantap di Bandara Internasional Kota Huaicheng. Saat Jerry dan Raymond turun dari pesawat, mereka langsung dibidik oleh beberapa aura kuat. Sepertinya kota Huaicheng sudah mengincarku sejak awal. Baru saja tiba sudah bisa dibidik oleh begitu banyak master. Ujar Jerry mengernyit. Mereka hanya semut belaka. Master sejati kota Huaicheng belum muncul. Ujar Raymond tetap tenang. Orang-orang ini mungkin hanya diatur untuk memantauku. Ujar Jerry. Benar. Mungkin informasi kedatanganmu ke kota Huaicheng sudah sampai di kediaman Tuan Kota Huaicheng. Ujar Raymond tersenyum. Saat Jerry baru saja tiba di kediaman Tuan Kota Huaicheng. Di dalam suatu villa mewah dengan halaman kecil yang independen. Di tepi sungai buatan, seorang wanita parubaya berpakaian anggun sedang memberi makan ikan di tepi sungai. Setiap kali dia menyebarkan makanan ikan koi bergelombang. Tepat pada saat itu, "Ibu, ku dengar bajingan yang membunuh ayah sudah datang ke kota Huaicheng." Tanya wanita muda cantik tiba-tiba berlari mendekat. Baru saja sampai di Huaicheng. Orang yang kuatur sedang memantaunya. Ujar wanita parubaya itu sambil beri makan ikan. Setelah itu, wanita tersebut menyebarkan seluruh makanan ikan yang ada di tangannya ke dalam sungai. Dan koi di sungai itu bergerak-gerak dengan liar. Ketika wanita itu menoleh, wajahnya sangat mengerikan. "Beraninya bunuh suamiku. Dia akan mati sangat mengenaskan." Ujar dia geram sambil menggertakkan gigi. "Bu, aku ingin bunuh dia dengan tanganku sendiri. Gunakan darahnya untuk hibur roh ayah di surga." Ujar wanita muda itu dengan ekspresi mengerikan dan matanya memerah. Pasangan ibu dan anak ini bukanlah orang lain, melainkan istri dan putri Yosua yang menikah dengan keluarga kota Huaicheng. Sejak Yosua dibunuh Jerry, mereka telah merencanakan balas dendam. Tapi entah mengapa, Tuan Kota Huaicheng tiba-tiba peringatkan mereka untuk tidak menyentuh Jerry. Sehingga mereka tidak segera balaskan dendam. Hari ini, akhirnya kesempatan itu tiba. Bersambung.